Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi mundakhabinal khiyarah amma ba'da. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa min virus corona wa bi niyatil barakah ala hadhil majlis mubarak ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal ghausil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syaikhul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naqsabandiyah wa naqsabandiyah khalidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati jami'al qubur khususan masyayikh al-masyayikh al-riboya masyayikh waqian masyayikh faqaman salam masyayikh ma'unasari ila hadrati masyayikh al-munabir rabi' wa mandufina fi zambal wal furaid wal aqdar wa kulumrit matipes ila hadrati kanjeng sultan agung ila hadrati Syekh Zainuddin al-Malibari Syekh Bakri Syato wa ila hadrati ahli quburi man hadara fi hadzal majlis mubarak lahumul Fatihah. Bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, kami akan menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan, yaitu amalan Sya'ban atau amalan nisfu Sya'ban. Memang kita harus mengetahui bahwa banyak amalan-amalan kreatif yang ada di negara kita yang tidak dicontohkan secara persis oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah yang tidak dilakukan Rasulullah itu kemudian dianggap haram semuanya? Misalnya di zaman Rasulullah tidak pernah ada kamera, di zaman sekarang ada kamera, apakah itu kemudian mutlak haram? Di zaman Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat syukuril wudhu, tidak pernah. Kemudian kita melakukan sholat syukuril wudhu dengan mengikuti sahabat, apakah diperbolehkan? Maka itu nanti yang pertama kali akan kami sampaikan. Jadi memang kalau kita melihat di bulan Sya'ban ini bapak-bapak, itu banyak kegiatan-kegiatan baik yang ada di negara kita yang tidak ada di Timur Tengah. Contohnya apa? Contohnya padusan, contohnya nyekar, contohnya dekah bumi, contohnya sadranan dan lain sebagainya, contohnya sungkeman ketika mau mendekati satu Ramadan. Maka kita akan melihat sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, itu namanya bid'ah. Sedangkan bid'ah itu sendiri pengertiannya pengertian secara terjemah. Sedangkan bagaimana pengertian bid'ah menurut para ulama ahli hadis dan ahli tafsir sebagai berikut. Seorang ulama ahli tafsir, seorang ulama ahli usul fikih di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 172 mengatakan, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ulama besar dari Son'a, yaitu Imam Al-Amir As-Son'ani, dalam kitabnya Subulus Salam 2 jilid, beliau menulis dalam jilid kedua halaman 48, al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah itu secara bahasa mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya di zaman terdahulu. Jadi jenengan melakukan kamera ini dianggap bid'ah karena kepengurusan takmir yang dulu tidak ada kamera. Jadi bid'ah itu tidak hanya fokus kepada zaman Rasulullah, tapi secara umum.
Kemudian seorang ulama ahli fikih, ahli hadis, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i juz 1 halaman 469 mengatakan bahwa al-muhdatsatu dzarban. Sesuatu yang baru itu ada dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan. Yang pertama, sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Quran dan hadis. Au ijma'an, atau ijma'nya para ulama salaf, fahuwa bid'atu dhalalah, maka hukumnya sesat. Di zaman dulu tidak ada yang namanya perjudian online. Sekarang ada. Karena judi itu secara hukum di awal sudah dihukumi haram, maka walaupun tidak pernah dicontohkan Rasulullah, maka hukumnya adalah haram. Dulu tidak ada yang namanya jual beli prostitusi, tidak ada. Tidak ada lokalisasi, tidak ada. Tapi karena itu melanggar Quran dan Sunnah, ijma'nya para ulama, maka hukumnya haram. Kemudian wa ma uhditsa fil khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fa huwa muhdatsatun ghairu madmumah. Sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, baik isinya mendukung, maka hukumnya boleh-boleh saja menurut ulama ahli hadis Imam Al-Baihaqi. Contohnya apa? Dulu Quran tidak seperti yang kita baca. Dulu Quran itu berupa lembaran dari kulit-kulit, dari kertas-kertas yang terjajar. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Utsman atau di zaman kekhalifahan itu dicetak sedemikian rupa. Maka yang seperti ini karena mendukung kita bisa baca Quran dengan baik, maka hukumnya adalah dianjurkan. Di zaman Rasulullah tidak pernah ada, misalnya tidak pernah ada yang namanya speaker, tidak pernah ada yang namanya ini, karena itu adalah mendukung kebaikan speaker, maka hukumnya boleh menurut kitab Syarah Yaqutun Nafis. Di zaman Rasulullah orang khutbah itu ada di tangga keempat. Jadi tangganya itu 4 ya. Jadi kalau jenengan pengen persis Rasulullah, tangganya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar turun 1 tingkat. Loh, kenapa Sayyidina Abu Bakar kok turun 1 tingkat? Nah, nanti kalau saya persis sama Rasul kurang beradab. Sayyidina Umar turun 1 tingkat, Sayyidina Utsman turun 1 tingkat, Sayyidina Ali turun 1 tingkat. Nah, beliau itu melakukan satu kebiasaan baru yang di zaman Rasulullah tidak ada. Apa? Berdiri di mimbar paling atas. Kenapa? Karena tawaddu'an, karena ta'adduban, karena dalam rangka adab. Nah, karena kebiasaan baru itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka hukumnya diperbolehkan saja, tidak jadi masalah. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita pakai apa-apa itu jangan kita baca, kita terjemahkan, haram hukumnya. Baca Quran, baca hadis, dibaca, diterjemahkan, haram hukumnya, apalagi dipaham sendiri. Harus pakai syarah, harus pakai ulumut tafsir atau kitab-kitab tafsir. Di dalam kitab Sahih Bukhari memang ada kullu bid'atin dhalalah. Cuman di sana ulama ahli hadis mensyarahi, menjelaskan hadis tersebut dengan kalimat, kita buka kitab Sahih Fathul Bari juz 4 halaman 253 mengatakan wal bid'atu asluha ma uhdisa ala ghairi misalin sabiq. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya di zaman terdahulu. Wa tutlaqu fi syar'i fi muqabilis sunnati. Maksudnya apa? Ya pokoknya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Fatakun madmumatan, itu disebut bid'ah yang sesat. Wa tahqiqu anna in kanat mimma tandariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanah. Akan tetapi kalau perkara yang baru itu adalah isinya baik, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, isinya mendukung mustahsan, sesuatu yang baik dalam kemasyarakatan, maka melakukan perkara tersebut dianggap bid'ah yang hasanah. Ini ada di dalam syarahnya Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin, kalau mendukung keburukan fi syar'i dalam syariat fahiya mustaqbah, maka hukumnya adalah dianggap bid'ah yang tercela, seperti itu. Ini kami susun banyak sekali banyak sekali hadis dari beberapa kitab mu'tabarah daripada kitabnya para ulama.
Kemudian orang-orang yang menentang adanya bid'ah hasanah itu atau bid'ah yang baik, bahwa bid'ah itu semuanya haram. Ada itu ulama di Yaman mengatakan makan pakai cendok saja itu lebih baik disambar petir. Kenapa? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saking sakleknya membaca sebuah hadis, tidak menggunakan penjelasan para ulama, menggunakan otaknya sendiri. Contohnya di dalam kitab Sahih Muslim yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa setiap perkara, sebaik-baik perkara itu ya yang berasal dari Quran. Sebaik-baik petunjuk itu yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara itu perkara baru, dan setiap perkara baru itu sesat. Nah, apakah kata kullu itu benar? Maknanya itu setiap. Apakah kata kullu itu benar? Maknanya setiap. Coba kita lihat. Misalnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis dalam kitabnya Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida', qauluhu kullu bid'atin dolalah kulliyah 'ammah syamilah musawwarah bi aqwa adawati syumul wal umumi kull. Jadi beliau mengatakan kata kullu itu maknanya setiap, tidak mengecualikan sama sekali dalam kitab Al-Ibda'-nya, dalam kitab yaitu Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida'-nya. Akan tetapi ternyata beliau menulis dalam kitab yang lain yaitu Syarah Aqidah Wasatiyah, dari ulamanya sama tapi dalam kitab yang berbeda, menulis bahwa anna misla hadza ta'bir kullu syai'in 'amun qad yuradu bil khas. Jadi beliau punya dua pendapat dalam dua kitabnya yang berbeda. Maksudnya kata kullu itu, kullu syai'in itu adalah memang kullu itu maknanya umum, cuman terkadang ada kata kullu yang menunjukkan makna secara khusus. Mislu qaulihi ta'ala an malikati sabain. Contohnya adalah ketika menjelaskan tentang yaitu kekuasaan Saba, wa utiyat min kulli syai'in wa qad kharaja syai'un katsirun lam yadkhul fi mulkiha minhu syai'un mislu mulki Sulaiman. Dikatakan di dalam kitab tersebut Syarah Aqidah Wasatiyah halaman 336 bahwa ternyata tidak semua kerajaan itu adalah milik adalah diberikan kepada orang tersebut. Karena ada beberapa kerajaan yang tidak diberikan kepada golongan tersebut, contohnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ternyata Syekh Utsaimin sendiri dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasatiyah mengatakan kata kullu, tidak setiap kata kullu itu maknanya setia. Tidak semua kata kullu maknanya setia. Nah, sekarang banyak ya, panjang lebar kami telah menjelaskan ini di video yang ada di bulan Muharram tahun kemarin. Jadi di bulan Muharram ada sekitar 4 video di Masjid Agung Surakarta menjelaskan masalah contoh-contoh di zaman Rasulullah itu. Di zaman Rasulullah itu malah meng-ACC perbuatannya sahabat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya tadi Bilal setiap habis wudhu sholat, habis wudhu sholat. Ditanya, Bilal ngapain sampean kok melakukan perkara yang gak pernah aku contohkan? Rasulullah mengatakan bid'ah mboten, sesat mboten. Rasulullah mengatakan oke, gak apa-apa, karena perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu perkara yang baik. Maka di dalam sebuah hadis yang hasan sahih derajatnya dan dinukil oleh beliau Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, bahwa ma ra'ahu muslimuna hasanun fahuwa 'indallahi hasan. Setiap perkara baru yang Anda lakukan dan tidak bertentangan dengan syariat, perkara baru besok di zaman yang tidak bertentangan dengan syariat adalah perkara yang baik juga menurutku. Jadinya dulu kalau pergi haji Rasulullah nggak pernah naik pesawat. Jenengan pergi haji. Pergi haji ini salah satu bagian rangkaian daripada ibadah. Maka jenengan pergi naik pesawat itu juga dianggap perkara yang baik karena mendukung adanya perbuatan yang baik. Itu keterangan seorang ahli usul fikih dan qawaidul fikih dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair.
Kemudian dijelaskan juga misalnya di dalam kitab Hasya Al-Attar dan lain sebagainya. Di Quran juga ada kullu safinatin husba. Ternyata kapal-kapal itu tidak semua dibolongi, tapi menggunakan kata kullu. Jadi tidak semua kata kullu dalam istilah balaghah, ilmu balaghah ataupun fakta dalam Quran dan hadis itu pasti bermakna setiap, karena ada beberapa kata kullu yang maknanya ternyata sebagian, termasuk kullu bid'atin dolalah menurut sebagian besar ulama tidak maknanya setiap, tapi maknanya sebagian perkara yang baru itu hukumnya sesat. Ngeten niki, karena kalau semua perkara baru itu perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah itu sesat, jenengan semuanya itu hukumnya sesat. Nah, jenengan belum lahir di zaman Rasulullah kan begitu niki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tahu kita punya sebuah tradisi. Ya, mentradisikan sesuatu itu baik. Nah, dan memang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah Al-Kubra wa ma yatafarra'u anha wa ma tafarra'a anha wa fi duraril hukam syarhi majallatil ahkam al-adliyah. Di dalam kitab Durarul Ahkam hukam dikatakan al-'adatu hiya al-amru alladhi yataqarraru fin nufusi wa yakunu maqbulan 'inda dawit iba'is salimah. Adat itu apa sih? Tradisi. Kita masuk ke ruwahan, tradisi ruwahan. Tradisi itu apa? Tradisi itu perkara yang diadakan dan disepakati baik oleh masyarakat, yang mana dilakukan secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan syariat dan akal manusia. Syariat dan akal ada dua di sini. Jadi ada qiyas, ada ijma' di sini. Ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Ghanim Sadlan. Kemudian di dalam kitab yang lain, di dalam kitab yaitu Adabus Syar'iyyah, Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali mengatakan wa qala Ibnu Uqail fil funun lam yambahi al-khuruj min al-'adatin nas illa fil haram. Tidak dianjurkan, tidak dicintai Rasulullah, tidak disukai Rasulullah kita meninggalkan tradisi yang baik, kecuali tradisi itu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau di Solo ada tradisi gunungan, lanjutkan tradisi gunungan ini, bentuk kita bersyukur ini loh. Kita telah diberi makanan, buah-buahan banyak, dibuat gunungan, kita bersyukur itu. Kita bersyukur kepada Allah, baca zikir bersama, diniati dibuat gunungan, dibuat sedekah, ngilingake sehebat apapun, sebanyak apapun kita melakukan tanaman, ingat semua itu akan kembali ke atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tradisi yang baik hendaknya kita lakukan. Nah, kemudian di dalam tradisi tersebut ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Sya'ban. Memang tentang kemuliaan Sya'ban ini ditulis di dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kharaja Al-Imam Ahmad wan Nasa'i min hadisi Usama ibn Zaid ya. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Usama ibn Zaid yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasrudu hatta naqula la yuftiru wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasumu ila yaumaini minal jum'ah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa selama beberapa hari secara berturut-turut. Sehingga sahabat berpendapat bahwa Kanjeng Nabi itu kalau pergi nggak pernah sarapan. Jadi seakan-akan Kanjeng Nabi itu puasa terus. Kemudian beliau juga sarapan di sarapan pagi selama beberapa hari, sehingga hampir-hampir saja beliau tidak pernah tidak puasa kecuali 2 hari, yaitu hari Jumat di bulan tersebut. In kana fi siyamihi wa illa somahuma wa lam yakun yasumu minasyuhur ma yasumu minasya'ban. Faqultu ya Rasulullah lam ara tasumu minasyuhur ma tasumu minasya'ban. Dikatakan apabila 2 hari tersebut itu menjadi bagian puasanya, mungkin saja Kanjeng Nabi juga puasa, tapi kita nggak tahu. Kalau tidak, beliau berpuasa di 2 hari tersebut. Artinya di 2 hari tersebut itu Kanjeng Nabi itu biasanya itu nak ba'da subuh dahar. Lah ngeten iki jenengan cocok.
Nah, pengajian Jumat pagi itu ada makanannya, itu minimal. Karena Kanjeng Nabi juga seperti itu. Nah, cuman kan saat itu Kanjeng Nabi kok nggak kelihatan dahar ya? Kok nggak kelihatan dahar? Mungkin saja Kanjeng Nabi di 2 hari itu juga dahar di bulan Sya'ban. Sahabat bertanya Kanjeng Nabi, kenapa Anda itu tidak pernah berpuasa di bulan-bulan lain selain Sya'ban seperti semangatmu berpuasa di bulan Sya'ban? Kanjeng Nabi mengatakan, dzaka syahrun yaghfulu nas anhu wa baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan mulia yang dilupakan oleh para manusia yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Di mana bulan Sya'ban diangkat semua pahala daripada orang-orang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang kalau pas diangkat amalku aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 233, wa qala ashabuna yustahabbul iksar minas shadaqati 'indal umuril muhimmah. Dianjurkan kita memperbanyak sedekah kalau kita punya hajat yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hajat yang paling penting itu apa? Kita mendapatkan ridho, kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga halaman 258, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan muqaddimah bagi bulan Ramadan. Syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Hendaknya di bulan Sya'ban itu kita membiasakan diri apa yang ada di bulan Ramadan. Jadi nak bulan Ramadan itu ada tadarus, ada pengajian. Maka di bulan Sya'ban harus dimulai. Maka di pondok-pondok pesantren biasanya pengajian Ramadan itu tidak dimulai tanggal 1, tapi dimulai sudah di pertengahan bulan Sya'ban, mengikuti apa yang menjadi perintahnya para ulama. Liyahsulat ta'ahhub litalaqi Ramadan. Kenapa? Biar dia lebih merasa dekat, lebih merasa siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Wa tartadun nufus bidzalika ala ta'atir rahman. Dan hatinya siap, badannya siap, tidak kaget ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kanal muslimuna idza dakhala sya'banu inkabbu 'alal mushahifi faqara'uha wa akhraju zakat amwalihim taqwiyatan lid-dha'if wal miskin 'ala siyami Ramadan. Dikatakan orang-orang zaman dulu itu kalau masuk bulan Sya'ban mereka sedekah, kumpul-kumpul, kemudian mereka itu memberikan makanannya kepada orang-orang yang dhaif, yang lemah, dan orang-orang yang miskin untuk persiapan bekal puasa di bulan Ramadan. Kemudian dikatakan wa fi fadli lailatin nisfi Sya'ban. Sekarang keutamaan bulan Sya'ban di mana dalilnya? Ini penting sekali. Kenapa banyak dalil yang berseliweran itu ternyata dhaif? Ya jangan begitulah ya. Bukan karena gara-gara dalil dhaif ini kemudian haram bid'ah, ya tidak. Seperti kemarin bulan Rajab, seperti kemarin puasa bulan Sya'ban kami sampaikan, bukan karena ada hadis yang dhaif yang tersebar. Jangan karena ada hadis maudhu atau hadis palsu yang tersebar kemudian kita menganggap puasa itu bid'ah hukumnya. Ya jangan begitu. Karena ulama fikih itu tidak mungkin mengambil satu hadis kecuali kalau enggak hasan yang sahih untuk mengistimbatkan hukumnya, untuk menjadikan dalil amalan ibadah itu adalah ibadah sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang apa dalilnya tentang nisfu Sya'ban? Nah niki ampun sembarangan. Jadi kita juga harus fair. Kalau hadisnya dhaif ya kita akan dhaif. Kalau hadisnya maudhu kita akan maudhu. Seperti itu. Wa fi fadli lailatin nisfi Sya'ban. Adapun hadis yang menjelaskan masalah keutamaan nisfu Sya'ban itu adalah muta'addidatun, banyak sekali menurut kitab yaitu Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa qad ikhtulifa fiha fa dha'afaha al-aktsarun wa shahha Ibnu Hibban. Menurut sebagian ulama memang didhaifkan,
fair. Cuman sebagian besar ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hibban dan ulama-ulama yang lain, ternyata hadis nisfu Sya'ban itu dihukumi sahih, bukan dhaif. Jadi hadis tentang nisfu Sya'ban itu menurut Imam Ibnu Hibban dan ulama-ulama hadis yang lain hukumnya sahih. Tapi ingat, di akhir zaman besok banyak yang mendhaifkan hadis tersebut. Jadi sudah diantisipasi. Hadis Aisyah taqalat faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam aku tidur, ini jatah tidurku sama Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, loh, tiba-tiba Rasulullah kok gak ada. Fa kharajtu fa idzan huwa bil baqi rafi'an rasawilas sama. Aku kemudian keluar, ternyata Rasulullah itu sedang di makam Baqi, ngangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berdoa ngangkat tangan, jangan dianggap bid'ah, jangan dianggap saat Rasulullah mencontohkan di dalam hadis yang sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Faqala akunti takhafina ayyahifallahu 'alaika wa rasuluh. Siti Aisyah, ngapain kamu ke sini? Apa sampean mengira kalau saya itu malam ini malah pergi ke tempatnya istriku yang lain gitu kan? Siti Aisyah itu kan khawatir gitu ya. Faqala ya Rasulullah dzanantu annaka ataita ba'dun nisa'i. Tak kira kamu itu malam ini harusnya bersama dengan aku, kamu malah sama istri-istri kamu yang lain gitu. Faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila samai dunya. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah-berkahnya di malam nisfu Sya'ban turun ke langit yang pertama. Fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri hunami kalbin. Allah mengampuni daripada dosa-dosa orang yang mana sebanyak rontokan rambut daripada yaitu honam, honam itu kambing, cempe. Kambing yang ada di Bani Kalab. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam